Kemudian Pak Marto bertanya, apakah Untung melihat sesuatu di pekuburan tadi? Untung menggelengkan kepala. Kalau kamu, Bang? Maksud Bapak sebelum kita jatuh di depan gerbang pekuburan tadi? Iya. Dan tiba-tiba saja berkelebat bayangan makhluk besar hitam di pelupuk mata Bambang. Dia tadi dengan jelas melihat wajah seram makhluk penunggu kuburan itu yang sedang menatap tajam pada mereka. Nggih, Pak, saya dengan jelas melihat makhluk itu. Yo, yang kamu lihat itulah yang namanya genderuwo. Diintai makhluk astral. Hujan di tengah hari ini tidak terlalu deras, tapi berlangsung sekitar 2 jam. Bambang yang ketika itu berusia 10 tahun hafal jika hujan reda, pasti Pak Marto ayahnya yang guru sekolah rakyat, sekarang sekolah dasar, akan mengajaknya memancing yang merupakan hobi beliau. Dan benar saja. Bang, ayo ajak adikmu mancing di kali di pinggir desa itu. Loh, apa nggak kesorean toh, Pak? Ya enggak, lawang sekarang baru jam 2:04. Wes, dan siap-siap dan ajak Untung. Oke, Pak. Lalu berangkatlah mereka menaiki sepeda. Bambang di sela gerangan tengah sepeda, ayahnya yang menggenjot, dan Untung di boncengan belakang. Beberapa waktu kemudian sampailah di tepi sungai. Setelah tadi melewati pekuburan di mana orang-orang kampung yang meninggal dimakamkan di situ, dan mereka langsung membagi diri mengambil tempat yang strategis. Seperti kata pepatah, jika memang rezeki, maka semua akan berjalan dengan baik. Mereka mendapatkan ikan yang cukup banyak, tentu bisa untuk lauk malam ini dan esok hari. Karena asiknya mancing, tahu-tahu sudah maghrib. Maka Pak Marto mengajak kedua anaknya pulang. Ayo Bang, Tung, kita pulang. Bereskan peralatan pancing dan bawa ikan hasil tangkapan itu. Nggih, Pak. Mereka bertiga lantas naik sepeda. Mungkin karena senang hati setelah mendapat ikan cukup banyak, Pak Marto menggoes sepeda dengan santainya. Hari menjelang malam, jalanan pun mulai dirambah kegelapan senja. Ditambah pula mendung tebal mengisyaratkan hendak turunnya hujan. Pak Marto masih dengan santainya menggoes sepeda. Ketika sudah dekat dengan pekuburan pun tetap santai. Mungkin juga disebabkan jalan kampung yang dilalui masih berbatu-batu dan bekas hujan siang tadi agak licin dan masih menyisakan kebecekan. Ketika melintasi pekuburan persis di depan pintu gerbang kuburan, Pak Marto langsung menggenjot pedal sepeda. Bambang sempat menoleh ke arah gerbang pekuburan yang sudah diliputi kegelapan senja. Tiba-tiba remang-remang dia melihat sesosok makhluk yang tinggi besar, matanya merah dan menakutkan, menatap ke arah mereka. Sepeda pun lantas nampak melesat cepat, tapi sial, laju ban depannya terganjal, menghantam batu yang cukup besar. Berakibat 3 penumpang sepeda terjatuh, terguling di tanah. Bambang dan Untung tertindik bodi sepeda. Pak Marto dengan sigap tetap berdiri. Dengan cepat Pak Marto mendirikan sepeda. Untung,
Bambang, cepat naik. Kaki Untung sakit, Pak. Ya wis, nanti diobati di rumah. Ayo cepat naik. Dan mereka pun lantas naik sepeda dan meninggalkan kompleks pekuburan. Kali ini Pak Marto menggoes dengan cepat. Sesampai di rumah mereka lantas mandi, sementara ibu memasak ikan hasil pancingan. Setelah semua beres, ibu menyuruh mereka makan. Tentu saat makan nampak jelas mereka begitu lahap. Lauk ikan wader dan pader, hasil memancing yang digoreng kering serta nasi hangat, membuat nafsu makan mereka bergairah. Sesaat kemudian setelah mereka makan, Pak Marto mengambil sebatang rokok, menyulutnya dan menghisap dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya melalui hidung dan mulut bersamaan. Kendati terlihat tenang, tapi Bambang bisa menangkap raut wajah ayahnya tidak seteduh biasanya. Kemudian Pak Marto bertanya, apakah Untung melihat sesuatu di pekuburan tadi? Untung menggelengkan kepala. Kalau kamu, Bang? Maksud Bapak sebelum kita jatuh di depan gerbang pekuburan tadi? Iya. Dan tiba-tiba saja berkelebat bayangan makhluk besar hitam di pelupuk mata Bambang. Dia tadi dengan jelas melihat wajah seram makhluk penunggu kuburan itu yang sedang menatap tajam pada mereka. Nggih, Pak. Saya dengan jelas melihat makhluk itu. Yo, yang kamu lihat itulah yang namanya genderuwo. Sesosok makhluk halus yang suka menggoda. Sejak saat itulah hobi mancing Pak Marto berakhir. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.